تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بتلتزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال صلوات تسمو للنفس بمولاها تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للعبد بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان مناة الإصلاح بدنيا ناس وأخراها تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها الله 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 يا الله 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 يا الله حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok ning ndi? Aku udah mau numpak ke serono. Pergi ke pasar membeli kelapa, belinya bersama Bu Rara. Senang sekali bisa berjumpa. Salam hangat dari saya pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Janoto SPD selaku Korwil Kersadi Kecamatan Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 05. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Gugus 05. Yang saya hormati Bapak tim dari Radar Banyuwangi. Yang saya sayangi peserta Pondok Ramadan semuanya. Indahnya kebersamaan di bulan suci Ramadan ini semoga terus menjadi pengingat agar kita selalu menjaga tali persaudaraan. Sebelum memasuki acara, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Aspuri. Kepada Bapak Haji Aspuri dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 5 yang kami hormati, Dewan Guru Agama Islam serta anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum innaka as-sami'un qaribun mujib. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi hari ini kami selaku pembimbing anak-anak mengucapkan memohon doa kepadamu ya Allah dalam acara Pondok Ramadan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah petunjuk pada kami. Yang benar itu benar, yang salah itu salah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah bagi kami seluruh anggota Pondok Ramadan ini ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil adim.
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Korwil Kersadi Kecamatan Banyuwangi. Kepada yang terhormat Bapak Janoto SPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini gugus 05 melaksanakan Pondok Ramadan bersama Radar Banyuwangi. Itu saya terima kasih kepada tuan rumah Ibu Ustadzah Tati Sugiwati. Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 05, alhamdulillah kompak, serta guru PAI ya, guru pendidikan agama Islam, insya Allah lengkap semua hadir. Anak-anakku, anak-anak soleh soleha, hari ini kalian akan mendapatkan ilmu baru. Nanti beberapa ustadz-ustadzah akan memberikan materi, tetapi yang lebih penting lagi nanti ada materi khusus dari tim Radar Banyuwangi tentang jurnalistik. Saya selaku pimpinan pendidikan di tingkat kecamatan senang sekali, sangat bangga bahwa selama bulan Ramadan kegiatan padat sekali. Ya, anak-anakku jangan merasa terpaksa, walaupun harus mengikuti kegiatan festival Ngerandu Buko di lapangan Pasar Sobo. Rupanya kemarin sudah tampil ya, juara 1. Pak Endang juga demikian, yang lain juga mengisi acara festival Ngerandu Buko. Ya, saya terima kasih. Kemudian juga ada yang Hotmil Quran di Musola Dinas Pendidikan. Hari ini giliran kebalenan. Kemudian di kantor Korwil ada tadarus kit. Ya. Ngerandu Buko juga demikian. Ada di BUM, ada di tukang kayu. Pondok Ramadan di sekolah sudah diselenggarakan, di gugus sudah. Hari ini bersama Radar. Artinya kegiatan ini dampaknya ke kalian, anak-anakku, bagus sekali. Ini bulan pembentukan karakter ya, bulan puasa, bulan Ramadan ini ikuti, jangan sampai terpaksa. Ya, ini lebih kurang ada berapa ini? 40, 50, 80, 80. Ya, mudah-mudahan anakku hari ini puasa semua ya, yang mau menjalankan ibadah puasa. Mungkin yang cewek barangkali tidak bisa lengkap, tetapi tetap harus dilengkapi besok setelah Idul Fitri. Ya, laki-lakinya wajib melaksanakan ibadah puasa, hukumnya wajib. Ya. Itu selamat anak-anak, semoga semua ibadah kita ya, mulai puasanya, sholatnya, tarawehnya, tadarusnya, sholat sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita perbanyak. Ini pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini ya. Laksanakan dengan hati yang ikhlas, jangan terpaksa. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh solehah. Itu harapannya ya. Dengan berbagai kegiatan di bulan Ramadan, tujuan utama adalah mempertebal keimanan kalian semua. Ini yang paling penting ya.
Anak-anakku, sekali lagi kalian masih usia dini, harus aktif mengikuti semua kegiatan, ya, baik di sekolah, di lingkungan, di mana saja. Isi hari-harimu dengan hal-hal yang positif, jangan sampai salah berteman, ya. Nanti kalian akan mendapatkan bagaimana medsos yang bijak, jangan sampai keliru, ya, karena ketika kalian salah upload, urusannya bisa ke hukum, ya. Harus bijak, nanti akan disampaikan oleh tim dari Radar Banyuwangi, ya. Untuk itu terima kasih sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Radar dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan ini, ya. Saya kira itu anak-anakku, ya. Ikuti sampai dengan tuntas, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Sahiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan musikalisasi puisi dari SD Negeri Model Banyuwangi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Di bawah cahaya Ramadan, Ramadan datang membawa firman, mengetuk hati yang lama tertidur, mengajak jiwa kembali percaya bahwa ampunanmu selalu luas dari dosa yang pernah tercipta. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Maka aku berpuasa ya Rabb, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menundukkan pandangan, menjaga lisan dan bersihkan niat, agar taatku bernilai ibadah. Di malam yang sunyi, aku bersujud, menggenggam doa dengan tangan gemetar, sebab Engkau berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya aku berkenan bagimu. Jika langkahmu berat menujumu, maka Al-Quran adalah cahaya, penuntun hati yang pernah gelap, sebagaimana firman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Ya Allah, terimalah puasa ini, hapuskan dosa yang aku tak mampu kusebut satu persatu, karena Engkau telah berfirman, wahai hamba-hambaku yang
melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ramadan, jadikan aku hamba yang pulang, bukan hanya bersih saat datang, tetapi istiqomah hingga akhir usia. Tepuk tangan yang meriah buat penampilan dari SDN Model. Untuk selanjutnya yaitu memasuki acara inti. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian terdapat kata atau sikap yang tidak berkenan di hati para hadirin semuanya. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Buah nangka, buah durian. Sayur bayam, sayur dafan. Mari kita raih keberkahan melalui kegiatan pesantren Ramadan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada narasumber dari pihak Radar Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ngisi materi, kita buat santai aja ya materinya ya. Karena berhubung kita sebenarnya harus ada layar monitor untuk materi. Cuma berhubung tidak ada materi, tidak ada layarnya, kita dengarkan aja sudah cerita saya, kan gitu ya. Yang belakang kedengeran nggak? Yang kedengeran. Jadi di sini perkenalkan dulu ya. Di sini saya nama Bagus Rio, biasanya dipanggil Rio, sebagai jurnalis bagian hukum kriminal. Ada yang tahu hukum kriminal? Hukum kriminal itu bagian Polres, Kejaksaan, Lapas, Pengadilan. Jadi berkecimpung di bidang kriminal. Ya. Jadi di sini saya juga akan memberikan materi terkait bahayanya medsos dan kita harus belajar berliterasi, literasi digital. Ada yang tahu literasi digital itu apa? Nggak tahu. Ada yang tahu medsos? Apa medsos? Media sosial. Media sosial itu apa aja?
Tapi sebelum masuk materi, saya punya cerita. Ceritanya di Desember 2025 lalu. Fokus ya, nanti ada pertanyaan. Fokus ya. Di Desember 2025 lalu, lokasinya di Medan, Sumatera Utara. Ya. Lokasinya di Medan, Sumatera Utara. Ada seorang siswi perempuan, siswi yang masih sekolah dasar atau sepataran dengan kalian, usianya 12 tahun. 12 tahun. Dia bisa masuk penjara. Nggak ada yang tanya, kenapa Pak? Penasaran kan? Karena dia membunuh ibunya. Ada yang tahu cerita itu? 12 tahun sudah bisa membunuh ibunya. Loh, gimana ceritanya Pak? Iya kan? Gimana ceritanya Pak? Saat ibunya lokasi sedang tidur, sama dia dibunuh. Ya. Cok. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ya, bantu. Ada yang bisa jawab? Motif yang pertama, ini penasaran kan ceritanya, kenapa kok masih usia 12 loh Pak bisa membunuh? Bisa. Yang pertama itu emosi. Loh, kenapa Pak emosi Pak? Sampai emosi seperti itu, ya kan? Kenapa emosinya sampai seperti itu? Karena game yang dia mainkan di handphonenya dihapus. Cuma karena game yang sering dimainkan di HP-nya dihapus. Dia sampai nekat membunuh ibu kandungnya. Itu salah satu motifnya, ya. Terus yang kedua karena ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia terinspirasi dari film yang ditonton. Filmnya apa? Filmnya tentang pembunuhan. Ya. Dua motif itu sudah bisa membuat anak-anak seperti kalian bisa membunuh ibu kandung. Makanya kita di sini ayo belajar berliterasi. Dibaca dulu, dipelajari dulu medianya, ya kan? Jangan tiba-tiba kita mencerna. Pak, 12 tahun itu bisa di penjara nggak Pak? Atau usia-usia kalian bisa di penjara nggak Pak? Bisa. Jawabannya bisa. Ya. Penjaranya khusus anak atau di bawah tanggung jawab Bapas, Badan Pemasyarakatan Anak. Ya, itu bahayanya media sosial yang kenapa kita harus belajar lagi dan
lebih baik untuk dan bijak dalam bermedia sosial. Sekarang gini, anak-anak biasanya main gamenya apa? ML, Roblox, ML, Free Fire, iya kan? COC wis gak ono ya? COC wis gak ono. Nah, game itu pun ya, game itu pun bisa membuat kita berinteraksi, ya kan? Mengenal teman-teman lainnya, ya kan? Tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Ya kan? Ada bunuh-membunuh nggak di situ? Mobile Legends ada, Roblox ada, ya kan? Dari game itulah mereka atau si anak yang tadi cerita itu bisa melakukan tindakan kriminal. Makanya lama kelamaan kalian kalau main game secara terus menerus tanpa dibekali dengan ilmu, ya, dibekali dengan ilmu, pemahaman tentang apa bahayanya, juga akan bisa seperti itu juga. Makanya bahayanya itu sangat terasa dan berdampak. Bahkan saat main ML pun, ya kan, saat main ML atau sama main game disuruh orang tua kadang tidak jalan, ya kan, suruh orang tua kadang tidak jalan. Sekarang ada yang tahu nggak apa sih Pak positifnya? Tapi kan ada Pak manfaatnya ya, manfaatnya media sosial, iya kan, sangat bermanfaat memang, sangat bermanfaat. Ada yang tahu manfaatnya media sosial yang apa? Ada yang tahu manfaat media sosial? Tadi sudah nyebut media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, ya kan? Ada yang tahu manfaatnya? Enggak ada. Manfaatnya kita bisa saling sharing, memberikan informasi lebih cepat. Ya. Informasi itu di-share sekaligus langsung cepat. Yang dari Banyuwangi aja beritanya bisa dibaca dari Jakarta. Itu manfaat media sosial. Sampai segitunya, iya kan? Yang dari yang kejadian di Iran aja yang bom-boman sekarang, Banyuwangi bisa melihatnya, ya kan? Banyuwangi bisa melihat bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana kejadiannya, bagaimana kepanikannya seseorang di sana. Ikut merasakan hal itu. Ya, siapa yang sudah main Instagram? Ada yang sudah main Instagram? Nah, kadang ya merepost ulang postingan, iya enggak? Merepost ulang postingan tanpa diketahui ini bener enggak sih? Wah, tak repost saya lah, informasi ini gempar lagi viral, ya kan? Tapi tanpa mengetahui itu berita benar atau salah. Berita benar atau salah. Makanya di keterangan atau caption, ada yang biasanya membuat caption enggak? Caption.
Caption itu apa sih? Keterangan. Keterangan apa? Caption, ya benar, keterangan. Keterangan yang menggambarkan foto atau kejadiannya, ya kan? Untuk mempermudah pembaca. Nah, tapi caption itu ada dua. Caption berita, caption media sosial. Itu beda. Kalau caption berita kita tidak ada emoji senyum, ya kan? Emoji nangis, nggak ada. Kalau keterangan berita, biasanya siapa yang pernah baca Instagramnya Radar Banyuwangi? Yang main Instagram subscribe dong gitu, Radar Banyuwangi. YouTube-nya juga ya. Itu di situ biasanya ada keterangannya bahwa pada hari ini terjadi ini. Itu semua jelas. Tapi kalau ketika kita main di Instagram cuma share foto gitu aja dikasih emoji, biar menarik biar dikenal atau bisa dikomen sama orang lain, ya kan? Biasanya kan gitu, lebih menarik seseorang. Tapi Pak, ketika melihat keterangan, atau biasanya teman-teman yang main di Instagram itu melihat keterangan, dilihat dulu captionnya apa ini, caption atau keterangannya apa. Jangan tiba-tiba di repost. Kalau tiba-tiba di repost tanpa diketahui caption atau keterangannya ini, oh keterangan ini keterangan media, oh keterangan ini keterangan media sosial. Lah kalau media sosial, ya keterangan media sosial belum pasti kebenarannya. Tapi kalau caption ini sudah dari media atau berita, ya itu kemungkinan besar sudah pasti kebenarannya, karena caption berita itu ya objektif ya, fakta, dan mengandung 5W1H, ya, what, where, atau siapa, di mana, kapan, bagaimana, ya kan? Tapi kalau caption yang di keterangan di media sosial itu singkat, padat, jelas, dan menarik, ya enggak sih? Ya, itu hanya itu. Karena biar apa? Biar menarik atau lebih komunikatif. Nanti kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan ya. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, Pak tanya. Jadi kenapa kita harus membedakan caption antara caption berita atau dengan caption media sosial? Ya, karena ketika kita merepost ulang sebuah postingan yang bahkan postingan ini kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, kita nggak tahu aslinya bagaimana, ada 3 ancaman, ya, 3 ancaman kalau kita tidak cerdas dalam bermedia sosial. 3 ancamannya apa, Pak? Ya, atau terkena hack akunnya, ya, akunnya terkena hack. Yang kedua kena cyber
bullying atau dibully di media sosial itu habis-habisan. Ya, yang ketiga hukuman pidana sebagai penyebar berita hoax. Ning di. Ya. Nah, kita sambil jalan-jalan ya, biar kita bisa berinteraksi. Nanti bedakan ya, minta tolong. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa membedakan bagaimana cara membuat caption ya, caption media sosial dan caption berita. Harus ada yang bisa. Bedanya apa dan dari bagaimana ya. Pak, selain bahayanya media sosial tadi, apa aja? Ya mungkin ada yang bisa membantu jawab. Apa aja dampak negatif dari media sosial? Satu orang, semua puasa kan ya? Nah, berhubung semua puasa, saya punya hadiah. Iya, hadiah hiburan. Karena saya cowok ya, sukanya saya mainan cowok ini. Saya suka mobil memang, tapi bukan mobil-mobilan, mobil beneran. Nah sekarang dua dulu deh, 2 orang atau 2 cowok 2 cewek nggak apa-apa kalau mau main mobil-mobilan yang bisa menyebutkan dampak negatif dari media sosial. Karena di awal tadi saya juga sudah menceritakan sebuah kejadian atau insiden yang salah satunya dampak dari media sosial. Angkat tangan. Ayo, 2 orang. Cewek gak apa-apa. Ayo. Dampak media sosial. Ayo. Ada yang tahu? Di sini, maju. Gak apa-apa. Kak kiranya apa toh? Ya, maju. Nah, sini. Ini ada hiburan aja. Ayo, ada yang sini. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Namanya siapa? Dava. Siapa? Dava. Dava. Sebutkan satu aja dampak media sosial itu apa? Merusak otak. Gimana? Merusak pikiran. Merusak pikiran. Ya wes. Terima kasih ya. Tepuk tangan semua. Semua jawaban benar hasilnya. Ya yuk, maju aja, nggak apa-apa. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Sini. Karena berhubung semua puasa ya mainnya mobil-mobilan. Kalau kita nggak puasa ya bisa coklat, ya kan? Bisa snack. Ayo. Maju. Apa dampak media sosial? Ada yang bisa? Belakang, depan. Enggak apa-apa, jawab aja satu. Namanya siapa? Novel. Apa dampaknya? Bisa merusak mental. Enggak apa-apa. Yang penting berani jawab dan berani maju. Ayo, ada yang lagi? Ada lagi nih, 2 lagi. Kayaknya tadi saya bawa 2. Banyak deh. Ada lagi? Sebelum pertanyaannya saya ganti.
Sebelum pertanyaannya saya ganti. Oke, belakang. Ayo, belakang. Topi ini miring itu loh, sopo itu apa nih? Ini. Ya, tadi angkat tangan. Ya wes, berhubung ada, nggak apa-apa sini, yang penting berani maju, ayo. Tepuk tangan dulu, namanya berani maju. Ya. Nama? Nanda, Nanda. Kelas berapa Nanda? kelas 6. Ini topinya miring sih, benak nih sih. Ya, wis keren itu loh ya. Dampak media sosial apa? Bisa membuat mokel. Mokel, mokel masa ya. Iya, iya. Oke, tepuk tangan. Sama semua benar kok, karena sesuai hati nurani kita aja, iya kan? Jawabannya sesuai hati nurani kita. Ada lagi nggak? Sebelum pertanyaannya saya ganti. Monggo, nggak apa-apa, sini. Nggak apa-apa. Ini kok lek gak demen kayak no adike. Ini adik apa gak tapi? Nggak apa-apa. Namanya? Rara, Rara. Saya punya anak namanya Rara. Kelas berapa Rara? kelas 6. Kelas 6. Nah, dampak negatif dari media sosial? Dapat memengaruhi mental dan batin seseorang untuk melakukan kegiatan negatif. Oke. Tepuk tangan, jawabannya lengkap dan pinter banget. Ya, semua jawaban itu benar. Saya sekali lagi, semua jawaban itu benar. Karena kita menjawabnya dari hati dan pikiran. Karena apa? Jawaban yang kalian lontarkan itu sesuai pemikirannya mereka kalian. Oh Pak, medsos ini bisa kayak gini. Oh medsos ini kayak gini, bisa kayak gini. Dampaknya bisa kayak gini. Semua benar. Ya. Yang gak benar itu ketika kalian bilang medsos itu tidak ada dampak sama sekali. Ya. Itu. Saya juga ada lagi, kayaknya ada lagi. Saya bagi-bagi mobil lagi. Loh, saya suka mainan mobil kan. Tapi suka saya mainan mobil beneran. Makanya yang mobil-mobilan tak kasihkan kalian. Ya kan? Jadi selain dampak negatif itu pasti ada dampak positif. Ya, dampak positif. Dampak positifnya apa, Pak? Nah, itulah pertanyaannya sekarang. Itu pertanyaan sekarang. Dampak positif media sosial. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan yang bisa jawab. Ayo gak apa-apa. Jangan malu-malu dianut sampai sama dianut temennya. Dampak positif dari media sosial banyak. Ada yang bisa jawab? Gini wes, langsung dua orang maju. Langsung 2 orang maju.
Enggak apa-apa sini. Ya dua-duanya ayo. Hah? Ya sini. Ngojok-ngojok ning koncone ae. Ayo, ada yang tahu? Iya, enggak apa-apa sini. Enggak apa-apa. Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu jawab dampak positifnya media sosial? Jangan nunjuk temennya, harus nunjuk Pak saya berani maju, berani tampil. Tidak akan saya gigit ketika ada di depan. Saya juga punya anak seperti kalian. Ya, nggak apa-apa sini Dek. Ada yang bisa bantu jawab? Hah? Yang mau aja sudah, jangan dipaksa temennya. Ayo, siapa yang berani maju dan tampil? Pak saya. Jangan nunjuk temennya, saya sendiri gitu loh. Ayo, nggak apa-apa, yang sudah maju lagi nggak apa-apa. Yang sudah maju lagi nggak apa-apa. Ada yang tahu dampak positif, tadi kan negatifnya, sekarang positifnya. Apa ini ayo. Kalau nggak ada yang jawab, saya lewati. Saya kasih pertanyaan lebih sulit lagi. Nggak apa-apa, maju. Ayo tepuk tangan dulu temannya maju ini loh. Langsung dijawab aja. Ya, yang positif. Dampak positifnya, kalau mau nyari informasi gampang, bisa buka Google. Oke, terima kasih. Bisa milih sudah. Oke, tepuk tangan buat temannya yang berani maju dan menjawab. Ayo maju aja. Nggak usah. Pak ini Pak, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Yes, ayo. Tadi Dava itu ya? Dava? Bukan. Siapa namanya? Nanda. Dapat memahami alam luar. Alam luar. Apa ya lumayan? Dapat komunikasi. Ya dapat berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain di media sosial. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang berani maju menjawab? Ada? Nggak apa-apa, nggak usah malu, temennya sendiri. Dilihat temennya sendiri kok. Kalau dilihat orang banyak, ayo berani maju, melatih mental dirimu sendiri, berani tampil. Ayo ada lagi? Tinggal tiga orang. Oke. Namanya mana? Dava. Oi, Dava ya. Apa nama dampak positifnya? Dapat menambah ilmu. Dapat menambah ilmu. Oke, ambil satu. Tepuk tangan dulu. Ada 2 orang lagi. Kalau nggak ada saya ganti sudah. Nggak ada? Sudah nggak ada. Iya maju ayo sini. Ya pinter, nggak usah ditunjuk-tunjuk temennya ya. Namanya siapa? Milati. Mila. Dampak positif media sosial apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Oke, ambil satu. Oke, tepuk tangan dulu buat Mila. Tinggal satu. Ada lagi? Nah, ayo yang belakang. Oh, ini. Dapat Tunggu namanya dulu. Nama? Bella. Dampak positif dari media sosial. Dapat memperluas ilmu. Dapat memperluas. Oke, benar. Ambil satu.
Tepuk tangan buat yang sudah maju. Semua jawabannya benar lagi. Ya, benar lagi. Karena apa? Karena apa, Pak? Kok benar semua? Ya sesuai pemanfaatan kita. Kita melakukan media sosial itu atau bermain media sosial itu tujuannya apa? Ya kan? Tujuannya apa dulu? Baru setelah tujuan kita pahami, dampak positif itulah yang kalian rasakan. Makanya selain dampak negatif juga ada dampak positif. Yang paling dirasakan di dalam media sosial, dampak positifnya, kita bisa jualan atau kita bisa menjual sesuatu lewat media sosial. Ya enggak? Akhirnya apa? Kita mendapatkan keuntungan lewat media sosial itu. Jadi tidak semua media sosial itu buruk. Tidak semua media sosial itu berdampak negatif. Bisa merasakan dampak positifnya sesuai apa tujuan kita. Kita pahami dulu tujuannya apa. Jangan tiba-tiba kita resapi semua yang kita lihat, yang kita tonton, yang nantinya akhirnya menjadi insiden di Medan. Ya. Makanya yang bermain media sosial paling tidak harus memahami semua dampaknya, dampak-dampak yang timbul atau terjadi dalam saat kita bermedia sosial. Pastinya ya teman-teman nggak tahu entah kapan kalian juga pasti akan langsung secara tidak langsung merasakan dampak dari media sosial. Kenapa sih Pak topik ini sangat penting atau disampaikan? Jadi dari data yang ada yang tak baca di internet itu ada 214 juta jiwa atau orang di Indonesia yang bermain internet. Kan bagus Pak, internet bisa memudahkan kita, mempermudah kita dalam memberikan informasi. Iya, kalau tujuan kita mencari informasi, tapi kan belum tentu informasi itu benar. Cek, cross check, dan recheck. Ya, sebelum kalian menelan semua informasi itu, sebelum kalian juga nge-share informasi tersebut, dicek dulu ini dari mana sumbernya, ya kan, dari mana, bener nggak informasinya, kan gitu. Nah, ketika sudah benar atau informasinya sangat bermanfaat, baru di share atau di repost.
Ya. Ya. Jadi teman-teman atau anak-anak kalian manfaatkan internet sebaik mungkin, media sosial sebaik mungkin. Ya, jangan tiba-tiba kalian mencerna dengan tanpa ada pemikiran atau tanpa ilmu yang kalian dasari, yang nantinya akan berdampak negatif. Jadi selain itu, makanya kita literasi digital itu tadi cek recheck sebelum post, ya kan? Itu termasuk literasi digital. Ya. Makanya kita harus belajar bagaimana kita pahami, oh ini media resmi Pak, oh ini media sosial, oh ini postingannya negatif, oh ini postingannya positif, oh ini dampaknya negatif, oh ini dampaknya positif. Kalian harus pahami semua. Ya. Kalian harus pahami. Bahkan sekarang yang paling menarik video buatan AI. Ada yang tahu video AI? Video kreator dari AI. Hampir mirip dengan aslinya. Bahkan kita kadang sulit membedakan. Ya kan? Video hasil AI hampir sama dengan video aslinya. Terus bagaimana kita cara membedakan video AI sama tidak, Pak? Sangat gampang. Karena di Instagram sekarang, ya kan, atau di media sosial, video hasil AI itu pasti ada keterangannya. Ya, pasti ada keterangannya. Makanya ketika video AI itu tiba-tiba kalian sebar tanpa ada cross check recheck tadi, ternyata video hasil editan, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Selain penyebaran berita hoax, cyberbullying, kalian juga kena undang-undang ITE. Ya. Undang-undang ITE yang bisa dipenjara. Ancamannya berapa sih Pak siber ITE itu? Ancamannya 2 sampai 5 tahun penjara. Tapi entah kalau di undang-undang yang baru ya. Kalau ini sekarang undang-undang yang lama. Yang tak ketahui di undang-undang yang lama. Makanya kita sama-sama belajar bermedia sosial yang baik, memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat. Kalian bisa kok jualan atau bantu orang tuanya, ya kan? Bantu orang tuanya jualan lewat media sosial kalian. Gak apa-apa, karena tujuannya baik. Oh, bapak saya jualan ini, Pak. Ibu saya jualan ini.
nggak apa-apa, bantu di up media, lewat media sosial kalian. Kalian promosiin, kalian dapat income di situ. Makanya manfaatkan media itu yang baik. Nggak harus kalian cerna yang buruk-buruk sampai kayak kejadian yang saya ceritakan tadi, ya kan? Ya. Jadi intinya dan kesimpulannya, ya, kesimpulannya, media sosial ini sangat baik dan bermanfaat untuk kalian ke depan. Ketika kalian bijak dalam bermedia sosial, makanya perlu dibekali literasi digital. Literasi digital. Jadi ketika kita tidak cerdas, Pak, kenapa sih ya? Kalau kita harus belajar literasi, belajar media sosial yang baik, ya itu tadi. Ancaman-ancaman kalian ketika bermedia sosial yang tidak bijak, kalian bisa kena hukuman pidana. Ya, bisa kena hukuman pidana. Nah, yang susahnya, yang paling susah, ya, yang paling susah ketika kita bermedia sosial lupa dengan media-media atau berinteraksi ke masyarakat langsung. Ya. Harusnya, karena banyak terpaku di media sosial, Pak, yang lebih bagus ini atau lebih komunikatif ini anak orangnya timbang daripada kita berinteraksi langsung. Padahal lebih bagus lagi ketika kita berinteraksi. Namun ya, kadang banyak yang salah kaprah. Wah, aku tak aktif di media sosial aja wis kelihatan ini tenar ke, sampai takut kehilangan momen. Sampai atau biasanya wah, ini momennya ini bagus nih. Oh, momennya ini bagus buat tak up di media sosialku biar viral. Nah, sampai segitunya ada. Tanpa didasari rasa kemanusiaan dan rasa sosial. Padahal yang di video ini lagi kecelakaan di depannya. Yang di video ini lagi kecelakaan, terkapar di depannya. Malah kita video, ayo video rek, ben viral rek. Ya enggak? Kadang iya, masyarakat itu kayak gitu. Yang lainnya ben viral, Pak, ben viral. Wah, tanpa diketahui bahwa ya rasa kemanusiaan kalian untuk menolong itu sudah terkikis dengan rasa apa namanya viral itu tadi, lebih kepentingan ke viral itu tadi. Seharusnya kita lebih ke interaktif, lebih membantu tanpa harus ngeviral-viralan itu tadi sudah. Karena ada kebahagiaan lainnya ketika harus memvideo, memfoto, ya kan?
Maka dari itu anak-anak, ya, bermedia sosial itu juga harus dibekali dengan ilmu dan agama. Tanpa kalian tahu ilmu, tanpa kalian dasari dengan agama, kalian tidak tahu dampaknya, ya kan? Kalian pastinya tahu akibatnya bagaimana. Ya, makanya kita perlu belajar bareng-bareng. Kalian pahami lagi bareng-bareng apa yang menjadi tujuan kalian bermain Instagram, melihat YouTube, bermain game, lihat TikTok. Pahami lagi dalam diri kalian sendiri. Apa sih tujuan saya? Apa tujuan saya main Instagram, main TikTok, lihat YouTube, main game? Apa tujuannya? Oke lah, ketika kalian manfaatkan dengan baik, ya bisa jualan, Pak, bisa jualan, bisa bermanfaat ini Pak. Saya mendapatkan cuan di sini, cuan, ya, mendapatkan cuan Pak di sini dari media sosial saya ini. Ya itu lebih bagus. Dan jadi kalian akhirnya apa? Kalian punya tujuan. Pak, saya pengen menghasilkan cuan juga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Media sosial itu bisa menghasilkan cuan. Ya. Saya kasih bocoran sedikit aja. Kadang saya cerita. Ya. Jadi TikTok, Instagram, Facebook itu bisa menghasilkan cuan. Caranya gimana? Oke, left, give. Tapi kalian juga harus tahu, left pun tidak harus, ya, tidak harus kalian melakukan aksi-aksi yang sesuai komen-komennya itu. Ya. Makanya kalian harus tahu dulu nih, kayak left aku Pak kayak gini, nanti apa yang mereka pengen tak lakukan biar cepet dapat cuannya. Kalian tahu Instagram Willy Salim nggak? Willy Salim itu salah satunya konten kreator, ya kan? Salah satu konten kreator yang tanpa harus live sudah menghasilkan uang, apalagi live. Kan gitu. Makanya pengalaman kalian harusnya dituangkan ke arah lebih positif. Pengetahuan kalian lebih ke positif. Ya. Jadi pahami, cermati dulu apa menjadi tujuan kalian. Sama dengan kalian sekolah. Ya. Saya cita-citanya jadi ini, Pak. Jadi ini. Nah, kalian punya cita-cita atau tujuan? Cita-cita. Jadi perjalanan kalian untuk menuju cita-cita kalian atau tujuan kalian harus kalian lewati. Ya, harus kalian lewati. Sama dengan tujuan karena media sosial, Pak, untuk menghasilkan uang. Itu perjalanannya itu dilalui juga. Harus rajin membuat konten atau harus seperti apa? Dipelajari. Tidak
semudah yang kalian pikirkan. Ya kan? Tidak semudah yang kalian pikirkan. Kalian nantinya, ya kan? Wah, aku pengen koyo iku, Pak. Moro-moro entuk duit akeh. Wah, perjalanannya panjang juga. Apa yang kalian lewati, ya, apa yang mereka lewati belum kalian lewati. Makanya kalian harus tahu bagaimana prosesnya media sosial, bagaimana perkembangan media sosial, tapi harus diarahkan ke lebih positif. Dan ingat tujuan kalian apa? Ya, tujuan kalian apa? Kalau tujuan kalian mencari cuan, manfaatkan itu mencari cuan. Tujuan kalian jualan, biar eksis Pak, biar tenar, manfaatkan itu. Tapi jangan sampai lupa, ya, lebih ke masyarakat, ya, jangan sampai lupa lebih ke berinteraksi langsung, ya, lebih berinteraksi langsung itu lebih bagus daripada kita harus lebih tenar di media sosial, ya. Terus kenapa Pak kita harus belajar media sosial yang bagus, Pak? Yang pertama, ya, tujuannya untuk membangun Banyuwangi lebih baik, untuk membangun Banyuwangi lebih baik, ya. Ya. Selain itu apa Pak? Untuk terhindar kita dari berita bohong, ya. Karena kalian bisa mengetahui dengan cara literasi, ya. Makanya tadi juga saya kasih masukan membuat caption atau keterangan di media sosial, ya, caption atau keterangan di media sosial itu harus sesuai tujuan kalian. Makanya sekarang ada game lagi atau kuis lagi untuk telahir, ya, telahir. Berhubung mainannya habis juga, kalian pengen dapat hadiah, kenapa tadi nggak maju? Jadi ada beberapa prinsip untuk bermedia sosial yang baik. Terus tentang literasi digital juga, ya kan, yang sudah tak kasih materinya ke kalian. Dan 3 ancaman bahaya medsos, ya, juga sudah tak kasihkan. Sekarang pertanyaannya tak gabung menjadi satu, saya gabung menjadi satu, yaitu apa prinsip bermedia sosial yang baik dan ancaman apa, ya, ancaman apa
ketika kita bermedia sosial tidak baik. Kalau ini karena hadiahnya berupa nominal, cuma satu orang yang berhak dan jawabannya yang paling benar. Ya, kalian kan puasa, makanya nanti buat sanggup berbuka. Oke. Pertanyaannya tadi sudah tahu? Sudah dicatat? Prinsip bermedia sosial dan ancaman hukuman ketika tidak bermedia sosial dengan baik. Ayo, ada yang maju buat 50.000-nya? Kalau nggak ada yang maju, hangus. Kurang berapa menit, Mas? 5 menit. Ada yang bisa jawab, berani maju untuk jawab? 50.000. Kalau nggak ada yang maju, hangus, tak masukin lagi. Ayo, cepetan. Pertanyaannya lagi, diulang satu kali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Pertanyaannya, prinsip bermedia sosial yang baik, prinsip ya, prinsip bermedia sosial dan yang baik, dan ancaman apa ketika kita tidak bermedia sosial dengan baik. Pertanyaan 2 menjadi 1 karena untuk 50.000. Ayo, siapa yang maju? Maju bareng-bareng nggak apa-apa, tapi yang tak pilih yang paling benar. Ya, angkat tangan sekarang. Tak hitung 1, 2, 3, kalau nggak ada hangus. Ayo angkat tangan. 1, 2, 3. 1. Ada lagi? Ada lagi yang angkat tangan? Oke. 2. Ada lagi? Ada lagi yang angkat tangan? Ayo. Udah. 2 orang. 2 orang. Ayo maju. 2 orang. Sudah tahu soalnya tadi, pertanyaannya tadi? Enggak tahu ulang kan? Enggak usah, oke. Nah, bisa dijawab? Bisa menjadi dampak bisa ke pergaulan yang tidak baik. Itu ancamannya. Iya. Prinsip media sosialnya? Prinsip bermedia sosial yang baik, prinsipnya apa? Kita harus punya prinsip. Tadi sudah dijelaskan. 1, tak hitung sampai 10 ya. 1, 2. Membantu orang yang kesusahan mungkin? Enggak. Apa ya? Hal baiknya. Bukan hal baik. Tadi kan sudah hal baik. Ya kan? Sekarang kan prinsipnya bermedia sosial. Oke? Ya, dicoba lagi nanti. Oke. Ayo. Prinsip bermedia sosial adalah menghindari konten-konten negatif yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran untuk melakukan hal yang tidak baik. Dampaknya bisa membuat seseorang terpengaruhi hingga melakukan hal-hal negatif termasuk seperti kejahatan, narkoba,
sampai pembunuhan. Oke, tepuk tangan buat Rara. Rara, anak namanya kayak anak saya. Jadi gini, prinsip bermedia sosial, ya, sharing, ya, share itu di-recheck dulu, ya, yang baik, jangan tiba-tiba di-share, ya, jangan tiba-tiba di-share. Ancamannya 3 ancaman, ancaman hukuman pidana, ya, penjara tadi sama kayak itu, sama kayak Rara tadi, ancaman penyebaran berita bohong, ya, sama cyberbullying, sama, ya. Jadi intinya, kesimpulannya, ayo Rara, ya, karena berhubung tadi dapat 50.000, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, bantu menjawab. Oke, tepuk tangan dulu buat Rara. Kesimpulannya adalah bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena media sosial bisa memberikan dampak negatif seperti memperbanyak ilmu, memperbanyak teman, tapi juga bisa memberi dampak negatif seperti memberi pikiran untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat atau negatif. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih, dan terima kasih buat anak-anak yang lainnya. Kita sampai jumpa lagi, dan itulah pesan dari saya cuma satu, bijak dalam bermedia sosial, ya. Dan ingat tujuan kalian apa untuk bermedia sosial. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di dalam kelas, tidak ada yang keluar. Kita masuk ke acara terakhir. Ayo yang belakang, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini marilah kita tutup kegiatan tadarus bersama Radar Banyuwangi dengan kita membaca Al-Quran. Buka surah Al-Humazah. Kita akan baca dari surah Al-Humazah sampai dengan surah An-Nas. Dibuka terlebih dahulu. Dan semuanya tidak ada yang berbicara sendiri, semuanya kita membaca surah Al-Humazah sampai dengan surah An-Nas. Dan perlu diketahui bahwa siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah semuanya? Kita awali dengan ta'awudz bersama. 1, 2, 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن إماما ونورا وهدى ورحمة الله منهما نسينا منهما وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار حجتي يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan tadarus bersama Radar Banyuwangi kita akhiri dengan membaca surah-surah pendek. Semoga awal kegiatan sampai pada sekarang kita mendapatkan manfaat, ilmu, barokah dari Al-Quran yang kita baca, sehingga kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini terhitung pahala yang sangat luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kegiatan tadarus bersama Radar tahun depan. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu melaksanakan ibadah puasa di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama, dan nantinya kalau keluar tidak usah gerombolan, harus tertib. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.